Haleluya, haleluya, Yesus dahsyat, Yesus luar biasa. Puji nama Tuhan, saya sangat senang kembali menyapa Bapak Ibu Saudara dimanapun saudara berada. Salam dalam kasih Kristus, Tuhan kita yang hidup, Tuhan yang mengasihi kita dengan kasih yang sempurna. Segala kemuliaan, pujian, kehormatan hanya bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kita percaya kita merindukan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Maka kita memberikan waktu membaca merenungkan firman Tuhan setiap hari. Entah itu pagi, entah itu malam. Ya, dalam kesempatan ini saya juga mau berbagi firman, renungan firman Tuhan bagi Bapak Ibu saudara kasih Tuhan melalui RPKM, Renungan Pengajaran Kata Roh Ministry. Mari dukung terus, doakan. Jangan lupa di like, di respon, dan juga di subscribe. Kesempatan kali ini kita mau diberkati dengan firman Tuhan. Dengan topik Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Setiap kita pasti selalu menginginkan yang terbaik. Betul tidak? Betul. Pasti ingin yang terbaik bagi kita. Pasti ingin selalu menerima yang terbaik bagi kita. Tidak pernah ada menginginkan yang terburuk dalam hidupnya. Sekalipun itu bisa terjadi diizinkan oleh Tuhan, tetapi tetap untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Dan kita pun ingin menerima yang terbaik dari orang lain, dan kita pun ingin memberi yang terbaik kepada orang lain. Jangan sampai kita ingin berharap yang terbaik dari orang lain, dari sesama kita, tapi kita tidak pernah memberikan yang terbaik bagi sesama kita. Ya tidak mungkin, sudah kasih Tuhan. Apa yang kita tabur dan itulah ahli yang kita tuai. Tapi kita belajar hari ini bahwa Tuhan itu selalu memberikan yang terbaik bagi umatnya. Satu firman Tuhan di Yesaya 64:4. Yesaya 64:4 saya baca firman Tuhan berkata demikian. Tidak ada telinga yang mendengar dan tidak ada mata yang melihat seorang Allah yang bertindak bagi orang menanti-nantikan Dia. Hanya Engkau yang berbuat demikian. Saya baca sekali lagi, tidak ada telinga yang mendengar dan tidak ada mata yang melihat seorang Allah. Di sini Allah ini Allah lain ya, bukan Allah yang kita sembah. Ya, kalau dalam kutip Allah kecil ya. Yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan artinya berdoa menanti-nantikan Allah yang dibangun oleh dunia ini ataupun Allah yang ya dewa-dewa ya kan itu ya. Nah, jadi kalau itu hanya Engkau yang berbuat demikian. Engkau ini baru berbicara kepada Tuhan yang benar, Allahnya Israel, Tuhannya Israel, ya Tuhan kita juga. Ya. Nah, sekarang kasih Tuhan. Sesungguhnya tiada mata yang tidak pernah melihat hal yang luar biasa. Yang wah Tuhan sediakan bagi mereka yang menanti-nantikan Dia. Ya. Ada pujian mengatakan, ku nanti Engkau luar biasa. Allah kuasa. Nah, menantikan Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, kita hanya perlu menanti-nantikan Dia. Maka Tuhan menyatakan kepada kita apapun yang tidak dapat dipahami manusia. Mengapa kita harus menanti-nantikan Tuhan? Ya, kasih Tuhan. Karena tidak semua hal yang dapat kita ketahui sebagai kita manusia, tidak semua hal yang kita ketahui. Seperti dikatakan dalam Ulangan 29 ayat 29, firman Tuhan berkata demikian. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan, Allah kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita. Sampai selama-lamanya supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara Tuhan, banyak orang yang mempelajari Alkitab percaya bahwa mereka akan bisa memperoleh kehidupan kekal. Tetapi jika mereka tidak datang kepada Yesus dan percaya kepadanya, maka banyak apapun pengetahuan yang kita miliki, firman Tuhan yang kita miliki, yang kita pernah tahu,
yang telah pernah kita dapatkan, itu semua menjadi sia-sia belaka kalau tidak didasari dengan datang dan percaya kepada Tuhan Yesus. Yesus berkata dalam Yohanes 5 ayat 39-40, kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Ini perkataan Yesus langsung kepada orang-orang Farisi, ahli Taurat. Bahkan ini juga perkataan ini juga kepada kita yang adalah orang Kristen atau orang-orang beragama, mengetahui isi kitab suci, mengkhotbahkan, menceramai orang lain dengan ayat-ayat kitab suci, tapi itu tidak menjadi jaminan untuk memperoleh kehidupan kekal. Tapi jaminan ketika saudara datang dan percaya kepada Tuhan Yesus, menerima Dia sebagai Tuhan Juru Selamat. Jika kita ingin diselamatkan dan memiliki hidup kekal, hanya ada satu pilihan, yaitu sekali lagi harus datang kepada Yesus. Harus datang kepada Yesus. Seperti dikatakan dalam Kisah Rasul 4:11. Mengatakan demikian, karena keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Siapa itu Dia? Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan keselamatan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Artinya keselamatan itu hanya kita peroleh dari Yesus Kristus, tidak ada dari tempat lain, termasuk bukan dari agama apapun itu. Hanya dari Yesus Kristus. Dengan memiliki Yesus, maka kita akan mendapatkan segala hal yang kita butuhkan. Yohanes 10:10 berkata, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yesus datang supaya kita diberikan kehidupan kekal. Dan juga kita bisa menikmati segala berkat yang Dia Tuhan sediakan bagi kita. Jika kita sedang dalam masalah apapun bentuknya, jangan pernah ragu datang kepada Tuhan dan berserah kepadanya. Maka kita akan beroleh jawaban dan kelepasan. Karena Dia, Tuhan yang terbaik, yang mampu memberikan yang bagi kita, bagi umatnya. Tuhan pasti memberikan yang terbaik bagi umatnya. Oleh karena itu, tetaplah nantikan Tuhan. Mari kita kerjakan bagian kita, yaitu firman yang sudah kita tahu. Kita mentaati firman itu. Dan Tuhan akan mengerjakan bagiannya, yaitu memberkati dan menolong kita. Karena Tuhan tahu yang terbaik bagi umatnya. Karena Tuhan tahu yang terbaik bagi umatnya. Karena Tuhan tahu yang terbaik bagi umatnya. Satu firman Tuhan menjadi penutup dari renungan ini adalah 1 Korintus 2:9. 1 Korintus 2:9 berkata demikian, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semuanya yang disediakan Tuhan untuk mereka yang mengasihi Dia. Haleluya, puji Tuhan. Jadi apa yang tidak terpikirkan, apa yang kita tidak bisa lihat dengan mata, apa yang kita tidak dengar dengan telinga, jika itu adalah kebutuhan kita, maka Tuhan berkehendak akan memberikan semua yang kita butuhkan itu. Karena sesuai dengan kehendak Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu saya kasih Tuhan, di akhir dari renungan ini, kembali saya mengatakan bahwa Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Karena itu, nantikanlah Tuhan senantiasa dalam kehidupanmu. Datanglah kepadanya, percayalah kepadanya, maka Tuhan akan memberikan yang terbaik bagimu. Puji nama Tuhan, kiranya renungan ini kalau menjadi berkat bagi kita sekalian, silakan dibagikan kepada yang lain sehingga lebih banyak lagi akan dikuatkan, diberkati dengan renungan firman Tuhan ini. Sekali lagi jangan lupa di-subscribe. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Salam sehat